Tunggu waktunya, nggak bisa Pak Ustadz nih bantu. Pak Ustadz cuma bisa ya udah saya bantu doa kayak gitu. Mendengar jawaban Pak Ustadz, Dewi pun pulang dengan tangan hampa dan masih juga diliputi rasa ketakutan. Oh, anak-anaknya dua masih kecil, suami nggak ada rumah kok. Di titik ini Dewi masih penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi sama anak-anak aku Nadia. Sebagai seorang ibu, Dewi sangat yakin kalau apa yang kedua anaknya alami ini bukanlah sesuatu yang sepele. Dewi pun terus lagi berusaha mencari orang yang memang bisa membantu melihat sosok yang mengganggu anaknya. Setelah beberapa lama mencari informasi, akhirnya ada nih tetangganya si Dewi yang memberikan info bahwa ada nih satu orang pintar yang tinggal di lingkungan kita. Namanya Pak Imam coba Mbak minta tolong sama dia. Dewi tahu nih sama Pak Imam karena by the way Pak Imam ini merupakan pencari rumput yang sering kali lewat di depan rumahnya Dewi. Jadi setiap kali dia mau pergi ke ladang dia pasti lewat depan rumah Dewi tuh. Coba aja Mbak ketemu sama Pak Imam, kan juga sering tuh dia lewat depan rumah Mbak. Oh iyalah nantilah coba saya tanya sama Pak Imam, kata Mbak Dewi. Nah pagi itu Dewi pun berdiri di depan pagar sembari menunggu Pak Imam lewat. Dari kejauhan Dewi udah lihat tuh, oh Pak Imam nih naik motor nih. Oh alhamdulillah udah lewat deh. Dan Dewi pun langsung melambaikan tangan ke arahnya Pak Imam sehingga Pak Imam bisa melihat Dewi dan menepikan motornya. Pada saat itu juga Dewi langsung menceritakan semua yang dialami sama Raffi, sama Bima, anak-anaknya ini kepada Pak Imam. Ya kan, Pak jadi gini Pak, semua diceritain. Tapi karena waktu itu Pak Imam ini sedang terburu-buru, dia bilang, Mbak Dewi, saya bisa bantu tapi nggak sekarang. Mbak Dewi sekarang siapin aja garam kasar ya. Nanti coba saya bantu pagarin Mbak sama anak-anak Mbak. Insya Allah nanti sore sepulang saya dari sawah, saya mampir ke sini ya Mbak ya, kata Pak Imam. Oh iyalah Pak, saya siapin dulu lah itu garam kasarnya. Makasih banyak ya Pak ya. Maaf kali kalau saya sampai memberhentikan Bapak di pinggir jalan kayak gini, kata Mbak Dewi. Udah nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nah singkat cerita Dewi pun langsung itu bergegas ke toko kelontong dekat rumahnya untuk membeli itu garam kasar tuh kan. Seharian itu Dewi nggak sabar nunggu Pak Imam balik, nunggu Pak Imam datang ke rumahnya. Tapi sayangnya ditunggu sampai sore itu Pak Imam nggak kunjung datang ini untuk menemui Mbak Dewi di rumah. Mbak Dewi masih coba untuk berpikir positif kan. Oh mungkin Pak Imam kecapean, mungkin masih ada kerjaannya, makanya dia nggak jadi nih ke rumahku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Insya Allah Bima sama Raffi baik-baik aja malam ini, mereka bisa tidur nyenyak. Tapi sayangnya harapan Dewi ini nggak terwujud karena malam itu Bima sang bungsu ini kembali bertingkah janggal. Dimana sekitar jam 1 dini hari Dewi dikejutkan dengan suara Bima yang sedang tertawa. Waktu buka mata lagi-lagi Dewi melihat Bima dalam posisi lagi loncat-loncat di pinggir jendela, seolah-olah dia sedang bermain sama seseorang yang ada di luar jendela itu. Panik lagi Dewi kan, ditarik tangan Bima. Ya Allah nak, kamu nih main sama siapa sih nak? Ditengok ke jendela nggak ada orang memang. Aduh merinding. Nah Bima yang merasa aktivitas mainnya sedang terganggu langsung menangis histeris Dan sepanjang malam itu dari jam 1 tuh Nadia Bima sama sekali nggak bisa ditenangkan. Dia terus-terusan menangis sambil matanya tetap melihat ke